Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Senang sekali Salam Sultra kembali hadir menemani pagi hari Anda. Kali ini saya bersama dengan teman-teman dari Relawan Akhirat Kendari, ada Pak Alpin Basri dan juga ada teman-teman dari Gabungan Pecinta Alam Sekota Kendari. Ada Pak Sumarlin dan Pak Kardani. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Nah pemirsa, seperti yang kita ketahui saat ini Indonesia sedang berduka di mana bencana alam yang sedang menimpa di wilayah Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan ini membuat kita yang apalagi yang kita di Sulawesi nih Pak, membuat kita terdampak bagaimana kemudian kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita baik itu di Sulawesi Barat dan di Sulawesi Selatan. Nah kemudian itu dari bencana alam tersebut banyaklah aksi-aksi sosial yang kemudian dilaksanakan Pak, salah satunya yaitu dengan open donasi seperti itu Pak ya. Nah ini di sini pemirsa kita telah kedatangan bagaimana teman-teman dari Relawan Akhirat Kendari yang melakukan open donasi seperti itu Pak ya, dan juga Gabungan Pecinta Alam Sekota Kendari. Nah kalau ini Pak, Gabungan Pecinta Alam Sekota Kendari nih bagaimana nih Pak? Mungkin silakan. Baik Pak. Langsung bicara. Ya, kita berlembaga itu adalah sosial. Baik Pak, betul sekali. Iya, karena dari itulah kita kumpul teman-teman saudara-saudara semua untuk menggalang Donasi Pak. donasi ini. Baik, luar biasa sekali. Berarti Gabungan Pecinta Alam ini sesuai dengan namanya, gabungan dari selain komunitas-komunitas, organisasi yang bergerak memang di pecinta alam seperti itu Pak ya, luar biasa. Nah kalau dari teman-teman Gabungan Pecinta Alam Sekota Kendari bagaimana nih Pak, sejauh ini progres dari pengumpulan donasinya? Silakan Pak, barangkali Pak Sumarlin. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait teknis penggalangan dana kami itu kita mulai buka sejak tanggal 19, setelah koordinasi sejak tanggal 17, 18 itu kita mulai aksi di lapangan kemarin tanggal 19 kemarin dulu. Jadi sistemnya kita hampir sama dengan teman-teman Relawan Akhirat. Kita membuka open donasi itu melalui sosial media. Yang kedua kita turun lapangan juga, sisir beberapa jalan. Yang kedua kita sistem jemput bola. Jadi kalau ada teman-teman rekan-rekan yang ingin berdonasi itu bisa antar langsung. Itu kita di MTQ kalau malam sampai dengan di posko. Jadi kalau di rumah dia barang-barangnya yang mau disumbangkan untuk banyak itu bisa dihubungi panitia, kita datang jemput. Berarti bisa dijemput ya Pak ya? Iya, kalau banyak dan walaupun sedikit, kalau dia mau dijemput di rumah, dia tidak ada kendaraan, itu kita mediasi, kita datang jemput di rumah. Berarti ada Pak ya, jemput bola begitu Pak ya? Baik, luar biasa sekali pemirsa. Ini berarti dari teman-teman Gabungan Pecinta Alam Sekota Kendari ini juga hampir sama Pak ya, bagaimana kemudian selain membuka melalui via transfer bank, kemudian ada poskonya juga, dan juga kalau memang pemirsa di rumah kemudian ada barang-barang atau ada yang mau disumbangkan tapi terkendala mungkin tidak ada kendaraan dan sebagainya, bisa dihubungi panitia dan akan dijemput seperti itu Pak ya. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Ini kan Pak yang namanya kemudian aksi penggalangan dana atau donasi nih Pak. Dan juga kita ini kan lagi di tengah pandemi nih Pak. Mungkin apa yang menjadi kendala sejauh ini? Silakan dari teman-teman Gabungan Pecinta Alam, mungkin barangkali ada kendala yang dirasakan. Sejauh ini berjalan 3 hari. Untuk kendala itu belum Pak ya. Karena kita di sini teman-teman yang bergabung ini sekitar 20 lembaga, terdiri dari 18 mahasiswa pencinta alam Mapala, yang berikutnya kelompok pencinta alam atau KPA biasa disebut, dan Sispala, siswa pencinta alam, itu yang terdiri SMA sekolah-sekolah. Jadi masing-masing lembaga itu cuma 2-3 orang. Ya, jadi bertugas adalah sebagian di posko di Raden Suprapto, lorong Pengayoman, itu standby di sana. Yang kedua juga sore sampai malam itu ada kita buka posko di MTQ untuk memudahkan orang. Jadi kita bagi-bagi job. Jadi kalau untuk di masa pandemi ini saya pikir masih efektif lah teman-teman bekerja ya. Karena memang ada walaupun kita
open donasi begitu, tapi tetap protokol kesehatan, Pak ya. Jadi dibagi-bagi tugas-tugasnya. Ini bisa jadi tips dan juga suatu pelajaran juga untuk teman-teman mungkin yang saat ini juga sedang melakukan open donasi juga, Pak. Bagaimana kan biasa kita saksikan ada di jalan-jalan begitu, agar tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker. Selain itu juga ya jaga jarak sebisa mungkin, Pak ya. Seperti itu. Karena kita saat ini kan sedang di masa pandemi nih, Pak. Agak sedikit berbeda mungkin dengan misalnya situasi-situasi kita sebelumnya. Nah, ini bagaimana, Pak, kalau dari teman-teman gabungan pecinta alam untuk penyaluran dari donasinya nanti akan seperti apa? Silakan. Ya, ini terkait sebenarnya kemarin planning pertama itu rencana teman-teman ini relawan berniat langsung mengantar ke Sulawesi Barat, Pak, ya? Ke Sulawesi Barat. Cuma ada pengalaman waktu gempa Palu 2018 itu teman-teman kita berangkatkan ada 4 orang di sana hampir 2 minggu dan memakan kos yang luar biasa, hampir 20 juta kita gunakan anggaran hanya 4 orang karena kan masalahnya kita rental mobil, terus bahan bakarnya, terus kita biaya juga si sopir, terus belum lagi relawan itu sendiri. Jadi kos yang kita keluarkan itu luar biasa besarnya. Jadi setelah kemarin kita briefing lagi, kita fixkan bahwa ini murni donasi yang masuk semua sampai di tanggal 26 nanti itu kita akan salurkan semua, apakah dalam bentuk barang atau transfer ya. Baik. Berarti memang ini karena pengalaman seperti itu, Pak ya, bagaimana kemudian kita langsung menunjukkan relawan ke lokasi memang akan memakan biaya yang cukup banyak begitu, Pak ya. Belum lagi mungkin terkendala susahnya bahan bakar di sana dan sebagainya, medan seperti itu, Pak ya. Nah, pemirsa, ini akan kita putarkan bagaimana dokumentasi atau kemarin bagaimana teman-teman dari gabungan pecinta alam sekota Kendari, Pak ya, yang kemudian melakukan aksi sosial, mungkin bisa kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah berada di lokasi bencana, salah satunya yaitu Desa Tausujaya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan kami dari Perhimpunan Pencinta Alam Sekota Kendari. Dalam proses pengumpulan ini kami melakukan open donasi di Kota Kendari melalui lampu merah dan di posko induk di rumahnya di Kawa. Dan sekarang kita lagi membagikan donasi logistik dan pakaian. Permasalahan. Kulitnya itu aku bilang gitu lagi kesian apa saya tapi kalau ada mau datang ambil itu yang udah pakai bapak dia bilang gitu tadi Terus, Pak. Pakai motornya ini masih muatnya sini daripada angkat-angkat capek. Ya, adapun harapan kami teman-teman perisai atau Perhimpunan Pencinta Alam Sekota Kendari yaitu kami berharap dengan ada bantuan ini bisa meringankan sedikit penderitaan atau beban masyarakat yang berdampak banjir. Di sini tahan ini barang jangan. Sini. Jangan.
Baik pemirsa, itu dia tadi bagaimana dokumentasi dari apa yang dilakukan teman-teman gabungan pecinta alam sekota Kendari. Mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana itu tadi yang di video? Karena saya lihat itu mungkin di Konawe kemarin Pak ya, bencana yang waktu di Konawe itu barangkali bisa diceritakan Pak, silakan. Itu di Kecamatan Bondoala, terjadi di Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe. Pertama di Desa Lausu dengan Kapriala Baru kalau tidak salah namanya. Itu karena sulitnya akses dan bantuan memang tidak terfokus ke sana. Makanya teman-teman waktu itu berinisiatif untuk lebih menjangkau yang lebih terpencil. Baik, Pak. Karena itu kan ada jembatan yang putus, ada jalan yang tidak terlihat dan itu putus dan itu tidak bisa dilalui sama kendaraan. Makanya teman-teman berupaya untuk action ke sana dan alhamdulillah bantuan logistik dengan pakaian-pakaian itu sampai utuh di sana semua. Baik, dan masyarakat juga sangat senang dan antusias menerima kami. Baik, luar biasa sekali pemirsa, bagaimana kemudian itu tadi bisa disaksikan ini menyusur atau targetnya itu malah desa yang terpencil begitu Pak ya, memang yang kesulitan untuk diakses seperti itu. Dan memang bisa dilihat kita saksikan sama-sama tadi bagaimana harus pakai perahu karet begitu Pak ya, komunikasi juga harus pakai HT seperti itu. Nah, ini Pak terkait misalnya dalam aksi sosial nih Pak, terutama langsung turun ke lapangan begitu. Mungkin bisa diceritakan nih Pak, suka duka menjadi relawan itu bagaimana mungkin? Atau mungkin ada sebuah cerita yang sangat terkesan begitu Pak? Silakan. Ya, kalau pengalaman pribadi saya ya saat di lapangan itu paling dingin. Dingin Pak ya. Karena kita main kaki biasanya kalau kita kelamaan di air, sepatu, kaos kaki itu bisa keriput. Baik, paling itu saja. Yang kedua ya kita lebih banyak senang-senangnya lah karena saya pikir berbuat baik itu. Iya betul sekali sih Pak. Supaya jangan terlalu stres juga begitu Pak. Nah kalau Pak Kardani mungkin Pak bisa diceritakan bagaimana suka duka menjadi seorang relawan begitu Pak. Apalagi kalau harus turun langsung ke lapangan, silakan. Suka dukanya itu sukanya karena kita kumpul sama-sama untuk bersosial gitu. Iya. Tapi kalau dukanya paling rasa kayak kita juga tadi rasa dingin. Rasa dingin Pak ya, capek begitu Pak. Tapi terbayarkan dengan hasil yang kita kerjakan. Baik, betul. Baik, memang berarti selalu ada suka dan duka Pak ya, bagaimana kemudian kita bisa bahagia melakukan aksi sosial, tapi ya namanya manusia pasti capek begitu Pak ya, pasti kedinginan dan lain sebagainya, kepanasan. Nah, itu bagaimana Pak supaya kita ini anak-anak muda termotivasi untuk melakukan aksi sosial, silahkan. Ya, kalau menurut saya teman-teman anak muda ini sebenarnya untuk merealisasikan diri terlibat di dalam aksi sosial itu langkah bagusnya, langkah baiknya bergabung di komunitas. Komunitas. Bukan harus Mapala, karena kalau Mapala kan harus mahasiswa. Iya. Kalau dia mahasiswa di suatu perguruan tinggi itu bisa gabung di Mapalanya baik fakultas atau universitas. Sementara kalau dia freelance atau di luar dari mahasiswa atau masih pelajar itu bisa masuk namanya kelompok pecinta alam. Nah, di situ juga mirip hampir sama saja, Hampir sama Pak. Pola-polanya hampir sama dan memang penggiat alam ini atau pencinta alam ini memang menghabiskan waktunya di alam. Di alam. Secara otomatis berbaur dengan masyarakat setempat itu sudah hal yang biasa, kebiasaannya kita. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung mau kemana terus bagaimana caranya bisa bergabung itu di pencinta alam di Kota Kendari banyak sekali. Ada kurang lebih 25 KPA maupun Mapala. Itu teman-teman tinggal pilih saja mau bergabung di mana. Jadi saya pribadi merasa selama bergabung di pencinta alam itu merasakan banyak manfaat yang bisa kita dapat, terutama di aksi-aksi sosial. Baik. Bukan cuma mendaki gunung ya. Iya Pak, karena ya memang mindsetnya teman-teman orang-orang awam itu kita biasanya kerjanya cuma mendaki gunung, tapi di luar dari itu banyak aksi sosial yang kita sudah lakukan. baik. Seperti itu. Berarti memang ini menjadi poin juga bagaimana pemirsa di rumah, terutama mungkin mahasiswa Pak, generasi milenial, anak-anak muda nih yang mau bergabung di komunitas, organisasi begitu Pak ya.
Ya mulai dari komunitas atau organisasi memang kita punya minat atau bakatnya di situ Pak. Nah, dan ternyata memang teman-teman pencinta alam ini bukan hanya sekedar naik gunung atau traveling begitu Pak ya. Dan ternyata memang ada aksi-aksi sosial yang mereka lakukan begitu. Nah, ini bisa menjadi motivasi juga buat pemirsa di rumah mungkin yang akan bergabung. Kalau dari ini Pak, teman-teman gabungan pencinta alam mungkin salah satu organisasi mungkin kalau ada yang mau bergabung bagaimana caranya? Kalau untuk Mapala, KPA dan Sespala itu dia masing-masing lembaga. Masing-masing lembaga Pak ya? Masing-masing lembaga. Pasti di kampus atau di sekolah masing-masing ada begitu Pak ya? Iya. Baik. Masing-masing dia jadi ada open recruitment-nya dia. Baik. Jadi ada yang untuk bergabung di Mapala, KPA, Sespala itu harus menjalani namanya Diksar. Diksar Pak ya? Iya. Itu tentang apa itu Pak kalau Diksar itu Pak? Tentang pendidikan. Pendidikan dasar. Latihan. Bagaimana mengenal alam dan bagaimana bisa melatih mental untuk kita. Baik. Sekali berarti kalau teman-teman yang pengen bergabung dengan komunitas atau organisasi pencinta alam rata-rata di masing-masing kemudian sekolah atau di kampus itu pasti ada sih Pak. Baik seperti itu. Jadi bisa bergabung melalui itu Pak ya. Kemudian dan ini bisa menjadi poin juga nih kalau bergabung di komunitas pencinta alam ini ada diksarnya pendidikan dasar begitu Pak ya tentang bagaimana kita mengenal alam atau bertahan hidup di alam seperti itu Pak ya dan juga untuk melatih mental. Nah ini kan seperti yang kita ketahui pasti bapak-bapak ini punya masing-masing kesibukan nih Pak dan juga harus membagi waktunya dengan komunitas atau organisasinya. Itu bagaimana itu Pak? Tipsnya mungkin atau bagaimana cara Bapak mensiasati antara membagi waktu dengan pekerjaan, kemudian dengan aksi sosial. Karena kan pasti apalagi anak muda nih Pak, lebih banyak waktunya mungkin dihabiskan dengan nongki-nongki atau mageran begitu kan, lebih banyak rebahan begitu. Itu bagaimana kemudian kita harus bisa mensiasati pembagian waktu itu Pak? Silakan. Ya, kalau saya pribadi, saya kebetulan kerja itu sampai jam 4 sore. Setelah jam 4 sore itu bisa saya langsung bergabung sama teman-teman. Untuk saat ini ya, semenjak ada teman-teman buka donasi. Tapi kalau normal itu biasanya kalau setelah pulang kantor langsung di rumah, habiskan waktu dengan keluarga. Dan dalam 1 bulan atau 2 bulan sekali itu baru saya keluar jalan. Baik, Iya, sisanya kalau di luar dari bencana memang waktu saya habis di kantor dan paling di rumah saja. Nah kalau dari Pak Kardani nih bagaimana Pak kemudian mungkin tipsnya nih untuk bagi-bagi waktu nih antara kemudian pekerjaan mungkin atau dengan komunitas. Kalau saya secara pribadi tuh saya tuh freelance jadi bebas. Oh, jadi bebas Pak ya. Tidak Jadi, terikat dengan satu instansi begitu Pak ya. Jadi tidak terlalu terikat jadi bisa kapan saja. Bisa kapan saja begitu. Baik, ini justru bagus nih Pak. Jadi kapanpun dibutuhkan ready begitu siap Pak ya. Luar biasa. Jadi ini jadi pelajaran juga kemudian untuk pemirsa terutama mungkin anak muda nih Pak yang kadang itu lalai banget nih Pak dengan waktu nih apalagi mungkin yang masih kuliah begitu kan Pak atau yang masih kerja sementara kerja. Jadi kita harus laksanakan kita punya kewajiban Pak ya mungkin yang sudah ada pekerjaannya harus bekerja yang terutama mahasiswa nih kuliah ya harus kuliah begitu Pak. Nomor 2 kan mungkin organisasi atau komunitas penting juga tapi kita harus tetap memprioritaskan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah ini Pak mungkin menjadi closing statement juga bagaimana kemudian harapannya nih Pak untuk generasi muda dan aksi sosial terus kemudian juga untuk teman-teman relawan nih Pak yang sedang ada di lapangan. Ya kalau untuk teman-teman anak-anak muda ini karena kan usia masih muda ya. Iya, Pak. Usia masih muda sayang sekali kalau dilarikan ke hal-hal yang negatif. Seperti yang bilang teman-teman di Kanda ini bahwa komunitas di Kota Kendari ini banyak sekali. Apakah kita mau menyalurkan minat dan hobinya kita ini melalui komunitas atau freelance itu bisa saja. Yang penting selagi hobi, minat dan bakat itu masih positif. Kalau di Kota Kendari ini bukan cuma pencinta alam ya. Ya, teman-teman kajian, terus videografer, fotografer itu banyak sekali dan saya lihat di Kota Kendari ini dia terangkum dalam satu komunitas dan saya pikir sudah arah komunitas ini sudah jelas. Jadi sayang sekali teman-teman tidak memanfaatkan itu. Supaya kalau dia menyendiri takutnya
dia lebih yang hal yang negatif. Mending kalau kita bergabung itu bisa bagusnya kita jadi satu organisasi begitu, banyak teman, banyak yang bisa saling mengingatkan. Yang berikutnya masalah harapan ya, kita harap semoga teman-teman korban banjir di Sulawesi Barat maupun di Kalimantan Selatan itu segera cepat pulih. Terus para korban, keluarga korban itu diberikan kekuatan, ketabahan. Dan untuk teman-teman panitia gabungan pencinta alam Kota Kendari yang membuka pendonasi, saya berharap teman-teman semangat sampai tanggal 26 sampai kita closing, kita punya aksi. Semoga dari awal sampai akhir kita diberikan keselamatan semua. Amin. Itu menjadi harapan bagaimana kemudian anak-anak muda harus menyalurkan minat bakatnya begitu, ketertarikannya terhadap hal-hal yang positif begitu Pak ya. Dan juga untuk relawan yang sedang baik itu di lapangan atau teman-teman panitia mungkin yang sedang berada di posko, itu semoga tetap semangat Pak ya, tetap sehat selalu, mematuhi protokol kesehatan karena kita ketahui kita lagi di masa pandemi nih Pak. Jadi sedikit bimbang juga nih Pak, kita mau membantu orang tapi kita sambil takut-takut nih Pak, harus pakai masker dan lain sebagainya. Dan ini semoga kita semua diberikan kesehatan Pak ya. Nah mungkin menjadi pengingat nih Pak untuk pemirsa di rumah, mungkin kalau mau berdonasi bagaimana caranya supaya menjadi pengingat juga. Tapi yang itu kalau untuk gabungan pencinta alam Sekota Kendari itu membuka posko, bisa langsung ke posko Jalan Raden Suprapto atau Lor Pengayuman. Terus kalau via transfer itu Bank BRI, Bank BRI dia. Kalau konfirmasinya mungkin Pak kalau sudah ada. Silakan. Kalau mau konfirmasi itu dia langsung ke 0823 77 39 5221 atas nama Wode Ruwiyati. Baik, luar biasa sekali. Itu kalau di teman-teman gabungan pencinta alam Sekota Kendari Pak ya. Jadi ini sudah ada, saya kira banyak opsi nih Pak dari teman-teman yang mau berdonasi. Di depan ini sudah ada 2. Mungkin di luar lagi kan Pak, kalau kita lewat di lampu merah, sudah ada juga teman-teman yang open donasi juga. Jadi sudah banyak sekali bagaimana kemudian jalan untuk kita berdonasi, tinggal bagaimana dari diri kita kemudian keikhlasannya kita untuk membantu teman-teman saudara kita yang ada di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Ini juga menjadi akhir perjumpaan kita Pak. Harapannya semoga Indonesia cepat pulih, cepat kalau bisa jangan ada bencana-bencana lagi begitu Pak ya. Supaya kita aman-aman saja. Cukup pandemi yang memusingkan kita barangkali seperti itu Pak. Akhir kata, saya Jonathan Stephen pamit. Terima kasih banyak Pak Alvin Basri, kemudian terima kasih banyak Pak Sumarlin dan Pak Kardani. Terima kasih banyak teman-teman relawan Akhirat Kendari dan gabungan pecinta alam Sekota Kendari. Akhir kata, saya Jonathan Stephen dan seluruh tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.